Selamat siang anak-anak kelas 8E dan kelas 8G. Selamat berjumpa kembali di minggu kelima pembahasan PKN dengan judul materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, sebelum belajar marilah kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang ibu cintai, kalian tentu sering mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira di mana? Ya, benar. Pada saat upacara bendera, kita sering membacakan pembukaan UUD 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, penasaran kan gimana kelanjutan materinya? Oke, simak video berikutnya tentang bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Nah, selain itu juga terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, dan hukum dasar tersebut sering kita kenal dengan nama konvensi. Kemudian anak-anak, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apakah pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi? Ya, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental yang penting bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana dengan sistematikanya? Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen yaitu terdiri dari 3. 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Jadi ada 3 sistematika. Namun setelah melakukan amandemen bangsa Indonesia yaitu sekitar tahun 99 sampai 2002 bertahap, akhirnya ada 2 sistematikanya, yaitu terdiri dari pembukaan, 2 terdiri dari pasal-pasal. Apakah hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu diantaranya 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan di kalimat pertama, kedua. Alihnya dalam pembukaan yang ke-1 sampai ke-3 dalam pembukaan itu adalah uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, sedangkan alihnya yang keempatnya itu memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, itu ada di kalimat kedua proklamasi. Kemudian isi pokok kedua proklamasi tadi yang dijelaskan adalah tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang diantaranya memuat pembukaan. Nah, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat kita simpulkan hubungannya dengan proklamasi adalah merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah boleh mengubah pembukaan UUD 45? Nah, ternyata pada hakikatnya tidak boleh.
dengan mengubah pembukaan berarti sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dilihat dari tertib hukum, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental ya, bagi negara Republik Indonesia. Lalu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ya, atau A, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. B, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah dasar negara Pancasila dan asas politik negara serta kedaulatan rakyat Indonesia. C, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu kenapa jadi pembukaan merupakan fundamental atau sumber yang penting. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Jadi sangat kuat ya kedudukannya. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia di antaranya adalah yang pertama, dalam pembukaan itu berisi pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Adanya pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Terdapat cita-cita nasional, ada pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara yang di alinea keempat, ya. Dan kemudian ada kedaulatan rakyat, ada dasar negara Pancasila. Nah, ini 7 fundamentalnya harus kalian hafal, harus kalian tahu ya. Demikian materi kita berikut tadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah kalian menyimak video pembahasan tadi, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sangat memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Dan pembukaan ini, Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dirubah. Hanya yang dapat dirubah adalah pasal-pasalnya. Nah, tugas dari Ibu adalah kalian merangkum dan mencatat yang penting dari apa yang tadi dijelaskan. Oke, terima kasih. Tugas hari ini jangan lupa mengerjakan tugas